Para Habib bukan cucu Nabi, mereka adalah para Baklawi. Tiba-tiba gini nanyanya. Ya, dan jalurnya ke situ, Beb, memang, Beb. Oke. Ini pertanyaannya ke Roma ya? Iya, karomah. Nanti kita lari karomah dengan khurafat. Nanti kita lari kepada karomah dan khurafat. Tadi topik pertanyaan gitu. Jadi kayak Ghazali bisa dipelajari dari sekarang. Mumpung ada waktu diam bisa dipelajari. Sekarang bagian Habib tentang karomah dulu. Tafadhol Habib. Oke. Ini saya nyari marja dulu ini kalau khurafat ini. Khurafat nanti sesi kedua, Beb. Sesi kedua. Sekarang tentang karomah. Kalau jenengan umpamanya udah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ali, maka kita langsung sesi kedua, yaitu apa perbedaannya khurafat dengan Oh jelas. Kalau masalah karomah ya sepakat, nggak ada yang nggak ini. Yang kira apa beda? Nah, jadi sama-sama Ya. sepakat. Ya, baik. Apa langsung lempar ke Habib dulu yang menjawab tentang apa perbedaannya khurafat dengan karomah? Apa langsung kasih Gus Ali Z? Mungkin Gus Ali Zain dulu. Nah, Gus Ali? Kita dengar dulu. Gus Ali. Kita akan berkembang nanti kan. Ya, baik. Gus Ali bisa langsung dimulai tentang karomah dengan perbedaannya antara karomah dengan khurafat. Oke, coba bismillah. Perbedaannya karomah dengan khurafat ya. Nah, Fal karomatu kharikun lil adah tajri ala yadil wali. Itu ya, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa yang terjadi melalui tangannya para wali sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Fa'ammat tasarruful kauni fawa da'wal istiqlali bitadbiril khalqi wa tahwilil qadar. Sedangkan tasarruful kauni ya, atau adapun tasarruful kauni ada klaim bahwa seseorang makhluk memiliki kemampuan mandiri dalam mengatur urusan makhluk dan mengubah takdir. Ya, itu perbedaannya. Ya. intinya Berbeda. bisa ditafsirkan intinya? Ya, jadi karomah, perbedaannya karomah dengan tasarruful kauni dalam hal ini Allah. Nah, moderator, berarti itu disukai sama Bang Olala. Dan penilai, Bang Olala kan perumus, penilainya gimana? Berarti masih suka terus. Baik Ghazali. Jadi itu tadi, kalau karomah itu bentuk kemuliaannya Allah ya, bentuk kemuliaannya Allah itu Ya. untuk para wali itu ya kan, sesuatu yang khawarikul adah yang terjadi melalui para wali ya. Ini sebetulnya bentuk kemuliaannya Allah gitu. Allah melahirkan keagungannya melalui para wali. Tujuannya dua. Yang pertama adalah ini melahirkan kemuliaannya. Yang kedua juga menunjukkan melahirkan keagungannya. Yang kedua menunjukkan kemuliaannya wali itu sendiri gitu. Dan ini mesti berkaitan dengan tadi takwa dan sebagainya, namanya karomah wali itu. Adapun tasarruful kauni sendiri yaitu pengklaiman. Jadi kan beda ceritanya. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Gus Ali. Sekarang bagian kita lempar bagian kepada Habibana Rumah Kayu. Antara perbedaannya khurafat dengan karomah, barusan itu dijawab sama Gus Ali kan. Sekarang jenengan
Tadi sudah karomah sudah selesai kan? Sudah selesai. Kan sudah selesai, karena sepakat tentu kan. Ya. Ya kalau saya lihat di sini antara karomah dan khurafat itu hampir sama takrifnya ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang seperti karomah itu. Karena saya dapatkan di sini bahwa khurafat itu lebih kepada imajinasi atau fiktif ya, fiksi dan fiktif tentang hal-hal yang disebutkan semacam itu. Nah, itu namanya khurafat. Artinya khurafat ini timbul dari orang-orang yang memang pada dasarnya tidak mempercayai apa itu yang namanya karomah. Nah, seperti itu. Itu khurafat. Mereka sebut khurafat karena berangkat dari ketidakpercayaan mereka kepada karomah-karomah. Karena memang ada dalam Islam ini beberapa akidah-akidah seperti Mu'tazilah, Zaidiyah dan sebagainya. Mereka kan tidak percaya dengan apa yang disebut karomah. Nah, maka mereka sebut itu amrun khayaliyun atau perkara yang sifatnya imajinasi, ya, fiktif atau fiksi yang semacam itu. Nah, itu namanya khurafat. Nah, semacam itu. Itu ya mungkin ya. Jadi perbedaan antara karomah dan khurafat jelas dan sangat mendasar semacam itu. Makanya kita bahaya mengucapkan suatu kalimat yang tidak kita pahamin apa itu kalimat yang kita ucapin. Semacam itu. Itu khurafat bagi saya. Mungkin kalau mau ditentang atau dibantah ya tafadhal masykurah, silahkan. Semacam itu. Makanya disebut khurafat. Insyaallah. Nah, baik. Nah, terus ini bagaimana tentang banyak kan sekarang ini rame yang dibahas di TikTok, terutama di TikTok lah ya. Itu banyak kalam-kalam kayak kalam-kalam kitab-kitab terutama menuju kepada kalam-kalamnya kitab habaib katanya Protesis. Itu dikatakan banyak khurafat, bukan karomah lagi, khurafat begitu. Nah, sekarang saya lempar kepada Gus Ali Zain, bagaimana tanggapan jenengan tentang banyaknya kitab yang katanya dikatakan mana lah. Oh, kau ini. Silakan. Yang banyaknya kitab tentang pro tesis. Diem dia, saya ngomong terus saya diem. Pro tidur. Berarti gak cocok deh. Berarti gak cocok berarti. Nggak ngerti, bukan nggak cocok, nggak ngerti dia. Bentar dulu. Jadi kamu nilai Bentar dulu. Oke, nanti. Kita nunggu jawaban Gus Sen dulu. Jangan di justice dulu gitu loh. Ih, apa sih? Bagus. Gus Ali Zain. Silakan. Oke, ngapunten ya. Ini mohon maaf ya, bukan apa namanya. Ini kita bahas saja ya, ya. Enggak apa-apa, langsung ke poin. Tonton nikmat ini Gus Ali Zain, jangan salah ya, jangan sampai kesannya mendukung Habib ya. Qad warada fi ba'dil kutubil mutaakhirina minal habaib riwayatun wa ibaratun tushiru ila maqamatin fa'iqatin fit tasarrufi wasyafa'ah mimma yakhruju an sabata fi syari'ah wa yunaqidu usul at-tauhid kama naqalahu ba'duhum fi kitab Tazkirun Nas. Ya. Bahwa telah disebutkan di dalam sebagian kitab karangan habaib mutaakhirin beberapa riwayat dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makom-makom atau kedudukan spiritual yang luar biasa dalam hal pengaturan alam semesta dan pemberian syafaat yang melampaui batas apa yang telah ditetapkan dalam syariat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tauhid sebagaimana dinukil dari sebagian mereka di dalam kitab Tazkirun Nas. Kanat lil Habib Abdullah bin Husain bin Thahir khulwatun yu'ayyinu lahu fiha majlisun khassun wa yuhazziru ahlahu wa ghairahum min ad-dukhuli alayhi bi ghairi idhin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir memiliki tempat khulwat khusus dan padanya telah ditentukan tempat duduk yang bersifat eksklusif. Ia biasa memperingatkan keluarganya dan orang-orang lain agar tidak masuk menemuinya tanpa izin beliau sendiri. Faja'a Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya fafatahal khulwata alaih fawajadahu maliyal khulwata kullaha faraja'a thumma ba'da khurujihi akhbarahu bima ra'ahu minhu wa sa'alahu
halati tilka wa'atabah. Lalu datanglah seorang Habib bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dan ia membuka ruang kholwat itu, dan ternyata ia mendapati Abdullah bin Husain sedang memenuhi seluruh ruang kholwat tersebut, dan tubuhnya atau kehadirannya, ya. Maka ia pun segera kembali setelah keluar dari tempat itu. Ia memberitahukan kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Husain, apa yang ia lihat. Lalu ia menanyakan keadaan tersebut. Saya ini melihat kamu begini. Itu apa? Faqala kuntu fi tilka sa'ah fi hadratillahi ta'ala wa nazalani wa qala li ya Abdullah laka alayya ma syi'ta. Ya. Lalu Abdullah bin Husain menjawab, pada saat itu aku sedang berada dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah turun kepadaku, ya, atau membersamaiku, dan beliau berfirman, ya Abdullah, bagimu dariku apa yang kau kehendaki. Ini enggak saya takwil. Kenapa? Karena sependek sepengetahuan saya, ini kesulitan saya untuk mentakwilnya. Kenapa sulit mentakwil? Karena ada kata lanjutan. Kalau hanya sebatas fitil kasa'ah fi hadratillah wa nazalani, ya masih oke. Aqultu ya Rabbi as'aluka an tusyaffi'uni fi ahli baiti faqala syafa'tuka fihim. Aku berkata, wahai Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberi syafaat untuk keluargaku. Maka Allah berfirman, syafa'tuka fihim. Aku kasih kamu syafaat untuk mereka. Aku kasih hak prerogatif syafaat supaya kau bisa mendapat syafaat, bisa mensyafaati mereka, gitu. Fakultu ya Rabbi li ashabun wa ahbabun muta'alliku nabi as'aluka an tusyaffi'ni fihim faqala syafa'tuka fihim. Fakultu wa man yahduru majalisi min ahlil baladi wa nawahiha faqala syafa'tuka fihim. Fakultu wa ahlu hadramut wa man sami'ani wa ataqta fi faqala syafa'tuka fihim. Fakultu ya Rabbi wa lima la tusyaffi'ni fi ahli asri kullihim faqala syafa'tuka fihim. Ya. Faqala syafa'tuka fihim. Lah, teks ini menurut hemat saya, teks ini membuat klaim bahwa Allah Ta'ala hadir secara langsung kepada seorang hamba, berbicara kepadanya serta memberinya hak untuk memberi syafaat secara mutlak yang mencakup seluruh manusia di zamannya. Hal ini mengandung sejumlah beberapa bahaya, ya, di dalam sisi akidah. Yang pertama, mendapatkan adanya pembicaraan khusus dari Allah kepada seorang selain Nabi. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah mapan dan disepakati. Itu. Yang kedua, mengklaim adanya kekuasaan memberi syafaat tanpa dalil syar'i yang sah dan dapat diandalkan. Ketiga, memberikan kesan kepada masyarakat bahwa seseorang hamba memiliki hubungan khusus dengan Allah yang melebihi derajat kenabian, dan ini termasuk bentuk ghulu, ya, dalam beragama yang sangat tercela. Begitu. Lah, Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan, barang siapa yang di dalam hatinya mengajak manusia untuk mengagungkan dirinya sendiri, walau ia tampak berpenampilan layaknya seorang yang beragama, maka ia termasuk seseorang yang berpotensi melakukan, ya, ini garis bawahnya berpotensi melakukan syirik di dalam jiwanya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3. Ya. Ya. Itu dari sisi itu, ya. Kemudian di dalam bahasan yang pertama tadi, dari awal itu, misalkan al-mabhasul awwalu fi ta'rifil mustalah, innal qawla bi hudurillahi ta'ala fi majlisin khassin muayyanin yang yaqtadi fahman batilan in lam yuqayyad wa yufassar iz lafzul hudur majmulun wa yuhimu tajsiman wallahu munazzahu anil jihati wal makan.
Yang pertama, dalam mendefinisikan istilah hudur, ya, sesungguhnya perkataan tentang Allah hadir di majlis seseorang tertentu, ya, yang tadi itu menimbulkan pengertian yang batil jika tidak dibatasi dan tidak ditafsirkan. Karena lafaz hudur di sini adalah lafaz yang mujmal global dan memberikan kesan tajsim, ya. Padahal Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Asani fi butlanid da'wa min jihatit tanaqud tanafi. Idza thabata fi syar'i anna syafa'atal mutlaqata la takunu illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi iznillah fa kullu da'wa khilafa dzalika mardudatun li'annaha tunaqidu ma huwa ma'lumun bi minad dini dururah. Ya. Gitu. Jika telah ditetapkan, ya, seperti itu toh, ya. Pembahasannya kedua di dalam konteks tersebut, dalam teks tersebut, ya, dalam membatalkan klaim dari sisi kontradiksinya, jika telah ditetapkan dalam syariat bahwa syafaat mutlak tidak terjadi kecuali bagi Nabi Muhammad SAW. Yaitu setiap kalimat yang menyelisih hal itu adalah tertolak karena ia bertentangan dengan apa yang diketahui dalam agama secara pasti. Yang kedua, fi butlanil qiyas wal istidlal wa idza qila, ya, wa idza qila innallaha qala lahu laka alayya ma syi'ta fahadhi da'wa la qiyasa laha wa la asla laha fi syar'i wa hiya nuqdi ila mafhumit tasarrufi fi syafa'ati ala wajhin lam yusbat fi kitabin wala sunnatin fa fil qiyasi khalalun fa fid da'wa ghuluwun. Ketiga, dalam pembatalan kias dan argumentasi, jika dikaitkan sesungguhnya Allah berkata kepadanya, bagimu dariku apapun yang engkau kehendaki, maka ini adalah klaim yang tidak memiliki dasar kias dan tidak ada alasannya dalam syariat. Bahkan ia menjurus kepada konsep tasarrufus syafa'ah yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya, maka kiasnya adalah rusak, dan klaimnya merupakan bentuk ghulu. Yang keempat, fi wuqu'il mughalatatil aqliyah al-falasifah, ya, fi hadzal nas mughalitatun mantiqiyatun katsirah minha mughalatatun at-ta'min haitsu ja'ala syafa'ata li jami' ahli al-'asri wa hadza bila dalilin. Ya. Dalam teks ini terdapat banyak kemelencengan logika, di antaranya falasi generalisasi, ya. Satu yaitu karena menjadikan syafaat mencakup seluruh manusia sezamannya tanpa dalil. Baik, mungkin itu dulu. Baik. Nah, ini udah 30 menit saya itu. Baik, bagaimana tanggapan panjenengan Habib Rumah Kayu? Oke, tanggapan saya simpel. 30 menit, Beb. Tadi yang dibaca kalau boleh referensinya dari mana gitu ya. Nah tadi di kitab itu Syarh ini ya. Moderator menangkap tadi itu kitabnya mengambil dari kitab Syarhul Aini ya. Tidak, maksud saya yang dibaca tadi dari awal tadi, laqad ikhtaro apa tadi dari awal tadi, al-habaib apa. Satu, yang kedua pemaknaan dan pemahaman tentang hadrat itu apa menurut daripada pembaca tadi? Baik, berarti masih dalam pertanyaan ya. Ya. Nah, monggo Gus Ali Zain bisa langsung atau mau ditafsir?
Ini mungkin Iya. ya, jangan panjang-panjang biar gak bingung rumah kayu. Iya. Yang mana yang mau ditanggapi gitu loh, Gus. Tadi jangan panjang-panjang. Ini dari penonton, uh, koreksi berarti real penontonnya ya. Penontonnya nggak bela ke kanan, nggak bela kiri. Jadi penonton mengatakan jangan terlalu panjang. Ya, monggo Gus Ali. Tadi Ambil terkait poinnya dengan saja. waroda fi kutubil. Ya, tadi pertanyaan pertama yang qad waroda fi kutubil mutakhirin minal habaib. Nah itu dari mana tuh? Ya, itu karena kami melihat dan membaca dari sebagian kitab-kitab para habaib itu sendiri. Ya, Oke, di antaranya kan Tazkirun Nas ya. Enggak, maksud saya yang dipermasalahkan itu di bagian mananya apa ya gitu. Poinnya aja, Gus Ali, poinnya yang masalah hadrun ila poin-poin tadi itu Iya. sampai apa? Di sini kan ada Firman kanatul itu. Habib Abdullah sampai terus di dalam masuk kepada pertanyaan kedua, apa pengertian pemahaman tentang fi hadratillah menurut saya begitu tuh ya. Begini, fi hadratillah itu bisa kita maknakan beberapa diantaranya. Bisa saja fi hadratillahi wa nazalani itu bisa saja kita artikan sebagai apa namanya, rahmatnya Allah yang agung menyertainya, gitu, menyertaiku, yang mana rahmat itu turun kepadaku saat itu, kan begitu saja, seperti itu. Ya. Tidak harus berseraungan bareng, tetapi di dalam apa namanya kitab tersebut tertulis lengkap, sehingga karena lengkapnya tulisan ini tanpa abstrak, sehingga kita simpulkan bahwa kalimat ini ya tidak sepantasnya untuk ditakwil, karena sudah ada penjelasan di kalimat berikutnya, yaitu Apa itu kalimat berikutnya? tentang mukhotobahnya itu, wa qala li Abdullah laka alayya ma syi'ta, dan sampai terus. Nah, tadi yang saya jadi Gus, sampai ya, terus. ya tadi saya sampai selesai itu, kenapa saya sampai selesai membaca di dalam kitab Tazkirun Nas ini, ya biar kita semua paham gitu ya, bahwa teks ini arahnya kemana sih begitu. Kalaupun memang saya ini di sini karena segala keterbatasan saya sehingga tidak mampu mentakwilnya, ya monggo, bagaimana saya kembalikan kepada panjenengan dan hostnya untuk mentakwil itu. Oke, siap. Artinya berangkat dari keterbatasan pembaca tadi untuk mentakwil sehingga melepaskan pemahaman itu kepada host dan para pemirsa atau penonton, seperti itu ya. Nah kemudian kalau seandainya yang dimaksud nazalani atau ila hadrati dan kemudian mengatakan dengan definisi pribadi tadi ya, tasarruf apa tadi? Tasarruf apa istilah tadi? Tasarruf apa tadi? Tasarrufus syafa'ah. Nah tasarruf syafa'ah itu kalau kita lihat daripada hadis dari Nabi Muhammad SAW kan syafaat itu kan begitulah maksudnya ya kan. Kemudian kalau dijadikan masalah itu adalah mukhotobahnya kepada Allah Ta'ala, dan itu menjadi suatu yang bisa jadi keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah karena berkhitab kepada Allah, khawatir bisa jadi musyabbiha atau tidak mujassimah, maka saya akan padankan ini di depan saya ada satu kitab yang namanya kitab Diwan Syafi'i, Diwanul Jilani, yang mana di sini bukan hanya ila hadrati tapi memang bentuk ghaufiyah ya daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini saya akan bacakan ya, mungkin nggak ditampilkan atau boleh saya tampilkan? Tampilkan saja kita biar sama-sama. Tampilkan seperti ini. Apakah bisa ini dikatakan sama dengan apa yang dibaca oleh pembaca tadi? Ini ghaufiyah ini salah satunya dari hal yang banyak ya. Ini banyak nih, banyak. Enggak, poinnya Khitabnya saja. Allah semua ini kepada Syekh Poinnya saja. Abdul Qadir Jilani di sini. Nah, di sini. Meteor bisa melalui moderator Meteor. Ya. Tsumma sa'altu. Nah, sa'altu kemudian dita'alik oleh muallif atau muhakkik, di sini sebutkan tahqiq, beliau mentahqiq ya. Sa'altu ta'ala. Qala al-Ghaus sa'altu Rabb gitu loh, ta'ala. Anil mi'raj. Nah, kemudian qala wal uruju an kulli syai'in siwaya. Ya di sini dhamir mutakallim kepada Allah Ta'ala. Siwai. Nah, seperti itu. Wa kamalul mi'raji ma zaghal fuadu wa ma tagha. Nah, kemudian berkhitab lagi Jalla wa Ala, ya Ghautsal A'zam. 4 betul kaf ya.
Ya Ghawthal A'zam, la salata liman lam mi'raj lahu indi. Nah, ini kitab menjelaskan tentang Ghawthiyah, kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, ini yang sangat banyak dijudulkan oleh muhakkik. Ini bentuk Ghawthiyah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di sini saya yang tidak paham tentang hal semacam ini pun saya bisa menyimpulkan dengan cara takwil. Dengan cara takwil. Karena kalau kita belum berangkat ke bidang bidang yang namanya hakikat dan tasawuf, maka keterbatasan itu akan kita dapatkan untuk hal itu. Semacam itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bentuk daripada Ghawthiyah Syekh Abdul Qadir Jailani sama dengan apa yang dibaca oleh Gus Ali Zain tadi, ataukah memang ada perbedaan, atau mungkin beliau bisa mentakwil daripada khitab Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Allah Ta'ala, lebih-lebih tentang Mi'raj ini, semacam itu. Nah, sehingga kita tidak kemudian dengan keterbatasan kita berlepas diri dari pentakwilan, sedangkan kita bukan orang yang ahli dalam memahami itu. Nah, minimal kata salim li ahlillahi fi kulli mushkilatin, salim li ahlillah, urusan itu antara dia sama Allah, kita lepaskan hal itu kepada Allah Ta'ala. Nah, karena memang kita sepakati tadi daripada apa yang dibacakan oleh Gus Ali tadi awal-awal tadi tentang karomah. Karomah itu kehendak Allah Ta'ala yang tidak kemudian ada pengakuan iddia' nubuwah, semacam itu. Semacam itu. Dan itu semua tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan jais bagi Allah Ta'ala. Sederhana itu kita harus mentakwil, ya. Minimal kalau kita tidak paham apa yang disebutkan terjadi kepada mereka, maka minimal kita yakini itu adalah karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu hanya Allah Ta'ala. Semacam itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Satu. Yang kedua, kita juga melihat ketika ada seseorang yang berkata semacam itu yang susah untuk kita takwilkan, maka kita lihat, tadi saya belum sempat membaca daripada kitab Haqaiqut Tasawuf, ya, atau Gus Ali Zain tadi mengatakan karomah ya minimal Ba'alawi itu kitab-kitabnya masih ada sampai sekarang. Memang disebutkan di dalam kitab Haqaiqut Tasawuf juga daripada kemuliaan yang paling mulia bagi aulia Allah bukan karomah, melainkan adalah istiqamah, keistiqomahannya. Maka minimal ketika kita melihat hal semacam ini yang memang sepertinya tasarruf mutlak semacam ini, atau kemudian yang semacam ini tadi, kita melihat daripada sosok orang yang kita lagi baca karomahnya yang semacam itu, seperti tadi Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami. Nah, kita lihat sosok beliau seperti apa, apakah bertentangan ajarannya dengan syariat Islam atau apa semacam itu, ataukah itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan yang namanya fana, semacam itu, atau apalah itulah, semacam itu. Nah, mungkin Gus Ali Zain bisa menjelaskan atau bisa mensadur atau muqaranah antara ini dan yang dibaca tadi. Nah, sebelum itu, host, saya pribadi minta izin mau ke WC. Ini dari tadi nahan kencing ini. Baik, ya, sebelum baik. itu Tapi kencing ya, tapi kencing ya. Jadi iya, betul. Ya, Bentar. baik. Nah, berarti kita sambil menunggu Habib, kita bisa larikan kepada Gus Ali Zain. Tapi apa menunggu Habib bagaimana? Kang Meteor, bagaimana pendapatnya dengan Gus Alam Baka? Saya musyawarahkan dulu. Ya, tadi sambil menunggu dia si Habib itu waktunya jangan terlalu panjang, host, gitu loh. Sehingga kayaknya tadi Habib itu kebingungan gitu loh. Poinnya gak kena. Iya, makasih banyak. Poinnya ke apa yang disampaikan Ali Zain itu Habib itu gak ngena gitu loh, masih kebingungan. Baik, terima kasih banyak. Iya. Terus Baik, lagi terima kasih. Dan mohon maaf kepada teman-teman ya. Gini, tadi kan sudah jelas bahwa kita sepakat di dalam karomah gitu ya. Di dalam karomah itu kita sepakat sama sekali tidak ada perbedaan bahwa karomah itu ada, dan di sini juga kita perlu membatasi, perlu membedakan antara karomah dengan khurafat itu tuh ya, dengan khurafat. Nah, terus tadi pertanyaannya apa perbedaannya teks ini dengan dengan teks yang tadi disodorkan oleh Habib ya. Di situ jelas bahwa sudah ada pentakwilan ya, seperti itu ya Us ya. Iya. Di dalam teks itu sudah ada pentakwil ya, sudah ada pentakwilan ya. Ya, di situ itu perbedaannya. Nanti kalau itu dijawab kalau sudah ada Habib hadir.
Oh gitu ya. Karena kalau kita jawab sekarang, Habib nggak dengar, nanti dikira dia dijawab. Oke. Jadi begini, saya sebagai moderator minta maaf kepada musyawirin, terutama Kal Mukarram Gus Ali Zain. Ini ada para penonton, para anggota juga, instruksi. Minta maaf kalau memberi jawaban atau menerangkan sesuatu perkara atau masail itu ambil intinya atau jangan lama-lama gitu. Minimal Ya, sama tadi kan gitu ya. Tadi kita dikasih waktu berapa kira-kira gitu. 10 menit tadi. Nah, maka Lagi. 30. Hah? Ya, tadi mukaddimah. Enggak, tadi mukaddimah ya. Di Ya. awalan mukaddimah. Baik, ini jangan 30 menit kelamaan, udah satu nih. ya 3 menit. Kita 3 menit ya, sepakat ya. Gus Alam. Sepakat ya, 3 menit. Bang Olala jangan tidur. Baik. Ya, itu sisi perbedaannya itu ya. Ya gimana Us? Baik, ini kita kembali lagi ke pertanyaan tadi dari Pesail. Pesail mengangkatkan kitab. Bagaimana apakah Gus Ali bisa menanggapi kitab Diwan tadi itu yang dibaca oleh Habib Rumah Kayu? Tafadhol. Ya, pertanyaannya itu toh. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya teks yang tadi saya bacakan dengan kitab yang tadi Habib tampilkan gitu ya. Ya, jelas di sini bukan hanya saya. Ya, semuanya pun dapat melihat perbedaannya di dalam teks ini loh ya. Di dalam teks ini. Karena begini, memang betul bahwa karomah itu khariqul lil 'ada, dan ketika kita tawakuf di situ harusnya berdiam diri ya. Tetapi kalau kita bisa nanti lihat host monggo di dalam kitab Al-Lum'ah bagaimana Imam Nawawi mengatakan saat kita menemukan hal-hal yang rancau, yang rumit, kata-kata yang melampaui batas norma di dalam tasawuf, itu kan perintahnya yang pertama mentakwilnya apabila bisa takwil dengan benar seperti tadi itu yang tadi ditampilkan oleh beliau, itu kan jelas ada takwilan tuh ya. Yang kedua, kalau memang nggak bisa ditakwil, maka tolak dan kembalikan kepada baik kepada penulisnya ataupun kepada pembicaranya, begitu. Kemudian tadi bagaimana tafwidnya, bagaimana yang ilahad nazalani rabbi itu, bagaimana penyimpulannya itu? Ya, kalau menurut saya di sini kalimatnya jelas, tidak perlu ditakwil ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kalimat ini sudah terang benderang sehingga tidak membutuhkan takwilan. Sudah terang benderang. Gimana? Ya, kalimat ini dari awal itu sudah terang benderang. Dari mulai beliau mempunyai tempat khusus, tempat kholwat, kemudian beliau selalu. Kemudian kalimatnya seperti apa? Kalimatnya tadi kemudian Al Habib Umar bin Yahya tadi datang tadi apa? Gimana? Kanat lil Habib Abdullah bin Husain bin Thohir khulwatun yu'ayyinu lahu fiha majlisun khassun wa yuhadziru ahlahu wa ghayruhum. Yu'ayyinu lahu fiha majlisun khassun wa yuhadziru ahlahu wa ghayruhum. Majlisan apa majlisun? Alaihi bi ghairi iznin. Majlisan itu bukan majlisun. Terus? Gimana, Bib? Yu'ayyinu lahu fiha majlisan. Saya membaca sesuai dengan teks di sini majlisun khassun. Teks di mana itu? Bisa tampilkan enggak? Tazkirun Nasbib. Ya, saya punya kitabnya, tapi yang sampean baca itu bisa tampilkan enggak? Nggak bisa, saya HP-nya 1. Kang Meteor tolong. Kitab apa tuh? Tapi coba panjenengan ini. Coba panjenengan, ini kita mau bahas rangkaian kalimat atau kita mau bahas esensi? Terus. Ya, lupa. Terus? Kalau mau bahas rangkaian kalimat juga boleh. Terus? Ya. Bi ghairi iznin, yadkhuli alaihi bi ghairi iznin. Itu jelas ya. Kemudian faja'al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya fa fatahal khalwata alaihi
fawajadahu maliya khalwata kullaha faraja'a. Apa malia itu? Malia itu apa? Sampai nanti. Akhbarahu bima ra'ahu minhu wa sa'alahu an halati tilka wa atabahu. Lalu datang Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ia membuka ruang kholwatnya. Ya, ternyata ia mendapati Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sedang memenuhi seluruh ruangan itu, ruangan kholwatnya. Ya, betul begitu. Maka setelah ia kembali, setelah ia keluar, ya, setelah ia keluar dari tempat itu, ia memberitahukan kepada Habib Abdullah. Setelah Habib Abdullah itu keluar, Habib Abdullah bin Yahya, Habib Abdullah bin Thohir itu keluar, lalu dia memberitahukan bahwa tadi saya melihat keajaiban begini, gitu ya. Faqala kuntu fi tilka sa'ah fi hadratillah ta'ala wa nazalani wa qala li ya Abdullah laka alayya ma syi'ta. Ya, Mau ditakwilnya bagaimana, Bib? Ya, mungkin itu perlu ditekankan lagi, nazalani itu. Maka alaiya masih itu apa? Jenengan artinya apa itu? Faqala kuntu fi tilka sa'ah fi hadratillahi ta'ala wa nazalani wa qala li ya Abdullah laka alayya. Nah, lak alaiya itu apa maksudnya? Itu kan yang digaris bawahi kan? Ya, Apa artinya? bagimu dariku apa yang kau inginkan. Loh kok gitu? Alai itu ketanggunganku. Aduh. Lak untukmu atas tanggunganku masih tak apa yang kau inginkan. Artinya apapun yang kita, jangankan beliau manusia pun apa yang kita minta itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Gitu maksudnya. No, iya. Iya, memang seperti itu. Maka Memang dengarkan seperti dulu. itu. Maaf, Meteor, kita harus ikut. Ini kenapa? Meteor nanti kita tentukan berdua, Meteor. Santai, Meteor. Berdua kita. Memang seperti itu tuh. Malia tadi apa? Yang jenengan artiin apa itu maksudnya? Malia, tidak ada kalimat Malia di sini, Bib. Tadi ulang lagi coba. Faftahal bab. Ini gimana, Hos? Gimana, Bib? Gimana? Nah, tadi kan sampean bilang memenuhi. Nah, memenuhi itu di situ di mana kalimatnya? Memenuhi ruangan. Kanatil Habibi Abdullah bin Husain bin Thohir khulwatun yu'ayyinu lahu fiha majlisun husun wa yuhadhdhiru ahlahu wa ghairuhum min ad-dukhuli alayhi fi ghairi idhnin. Wajal Habib Abdullah bin Husain Abdullah bin Umar bin Yahya fa fatahal khulwata alaihi fawajadahu maliyal khulwata kullaha faraja'a. Maliyal khulwata tadi lah, malia itu lah. Menurut panjenengan, pengertian panjenengan maliyal khulwata apa, Bib? Sampean tadi kan jangan menurut saya sang pembaca nanti akan membaca dan kemudian menerjemahkan, maka kita akan tarik kesimpulan di mana yang membuat pembaca itu bingung, sehingga kita akan bertanya apa itu malia. Nah, Ini kalau makanya dikatakan tadi memenuhi sampai tadi memenuhi. Gini. Alangkah baiknya itu Kang Meteor menampilkan ibarat, tolong dibantu. Iya. Bisa Kang Meteor tampilkan ibarohnya. Aduh, saya di luar. Tak bawa laptop. Baik. Tadkirun Nas itu tak simpan di laptop, bukan disimpan di HP. Tunggu. Ini katanya Habib punya ya. Minta tolong, moderator minta tolong ke Habib. Kalau punya Tadkirun Nas bisa ditampilkan. Saya yakin itu pasti sama. 478. Sebentar, 478. Empat tujuh. Oke. Nah, sampai tadi baca dari kitab ini ya, dari HP ya. Iya, dari Tazkirun Nas ya. Oke, di sini tulisannya majlisan ya, nih. Menjadi maf'ul deh. Majlisan khoson. Iya. Ya, kalau saya majlisun khosun. Oke, saya akan kitab dari Tazkirun Nas ya. Oh, punya kitabnya Habib, langsung kitabnya, Masya Allah. Di rumah anak punya kitab di dalam, tapi di sini anak buka di ini
Coba buka di ini. PDF. Nggak tahu ada nggak? Itu di halaman berapa itu? Kalau di situ? Kalau di sini itu di halaman berapa saya. 217. 217 ya, 217. Sama nggak halamannya? Nggak tahu nih, coba lihat dulu. Aman ya. Tapi itu tadi jenengan ada itu. Itu di kitab udah nukil itu, nukilan itu. Kitab nopo? Fawaidul Muhtaro. Waidul Muhtaro. Coba tampilkan. Gak apa-apa itu. Enggak, maksud saya tadi sampean bilang tadi kan dari kitabnya nulisnya Majlisun, maka saya akan mau memastikan. Ya. Masa kan orang alim salah nulis kan? Iya. Kita Bisa aja. jadi. Ya detail kan apa? Nggak apa di detail. Tazkirun Nas halaman berapa guys? 217. 217 belum saya temukan. Mungkin beda. Bisa Mungkin. jadi. Ya. Oke. Ntar saya Yang jelas perbedaan kalimatnya di situ ya. Di panjenengan majlisan khoson itu ya. ya kalau di sana Kalau di saya majlisun khosun sudah selesai toh, di situ perbedaannya. Pertanyaannya, kita mau bahas isi ini atau mau bahas cangkangnya? ya betul cangkang dan isinya. Soalnya saya juga penasaran, betul-betul penasaran nih. Ya kalau Baik, begitu baik. tampilkan saja kitabnya. Di mana Gus? Ketemu nggak Gus? Aduh. Oh, saya nggak buka Beb, saya moderator, hanya memastikan saja. Itu tentang apa itu ya? Tadi sudah betul itu panjenengan menampilkan di situ, tampilkan kitabnya itu kan sudah Ya, benar. ya betul. Mungkin beda kan? Ya, nanti kan tinggal begini, ketika panjenengan baca dengan apa yang saya lihat di kitab tersebut sama nggak? Kalau nggak sama ya berarti beda kan begitu. Dan begitu pun sebaliknya. Kenapa? Kalau hanya terdapat beberapa perbedaan di dalam kalimat, beberapanya saja, atau yang penting kan esensinya sama. Pasti beli kopi. Bukan begitu, host? Baik. Kalau seandainya kerepotan untuk menemukan, bisa itu ada keringanan daripada Gus Ali Z. Beliau bersedia untuk dibacakan itu. Nanti kalau ada kesamaan bisa diterima. Begitu ya. Iya, jadi di mana sisi perbedaan kalimatnya ya sudah, itu perbedaan kalimat tuh. Yang penting di dalam kalimat itu kita sama-sama memiliki memiliki pemahaman yang sama kan gitu. Yang sedang kita bahas kan isi kitabnya. Jadi esensi teksnya. Ya silakan dibaca tadi yang kemudian apa makna daripada malian. Ya tadi saya sudah baca, sementara panjenengan menanyakan apa makna malia, tadi sudah saya artikan. Ya sekarang monggo panjenengan, apa pengertian panjenengan di dalam teks ini secara utuh ya. Pengertian panjenengan bagaimana secara utuh kalimat itu? Saya tidak bisa memahami arti memang malia itu kan penuh, mengisi. Nah kemudian di dalam jenengan memaknai tadi itu adalah memenuhi. Nah mau saya tanyakan memenuhi dengan apa ruangan itu? Oke ya. Itu ya pertanyaan jenengan. Berarti panjenengan sudah sepakat toh itu maknanya sama toh ya dengan kita ya, dengan saya memaknai ya. Bisa jadi. Sekarang saya belum ketemu ibaratnya. Bisa jadi. Jenengan memaknai malia apa? Ya malia kalau dalam bahasa Arabnya kan malah yamlahu malia. Iya, jenengan memaknainya apa itu? Bingungnya ini. Tolong pemirsa jangan dipotong. Belum kasih ini aja, langsung ke poinnya aja dulu lah. Terkait apa? Kalamnya Diwan itu loh. Ya, kalau Diwan ya, pertanyaannya pertanyaannya Habib tadi, apa
si pembaca ini menanggapi kitab Diwan dan kitab yang dibaca oleh saya tadi kan begitu ya. Apakah sama atau beda? Ya jelas, Habib sekarang pegang kitabnya dan kami semua dapat melihat apa yang tadi Habib tampilkan dari kitab Diwan itu memiliki sisi perbedaan. Nah, Perbedaannya adalah ya, kemudian perbedaannya adalah di dalam kitab Diwan tadi sudah jelas ada pentakwilannya. Betul. ya kan? Malia, nah sini malah betul mengisinya. Ya. Terus Itu perbedaannya di dalam kitab Diwan itu Habib sendiri tadi menjelaskan ini takwilannya. Kan begitu ya? Diwan Ya, tadi yang Habib tampilkan itu kitab Diwan atau apa? Kitab ini Jailani. ya, Diwan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ah. Di situ kan jelas sudah ada pentakwilan. Itu. Takwilan apa? Itu Saya tidak punya takwil tentang itu, saya tafwid. iya, tetapi kitab yang tadi panjenengan tampilkan itu sudah ada takwilannya, Habib. Oh, di mana takwilnya? Saya nggak baca itu. Di mana? Host tadi melihat ada takwilannya enggak, Host? Di bawah itu loh, mungkin kata Gus Ali itu maksudnya di bawah ada tulisan kaf. Ada tuh di bawah. Ini bukan pentakwilan, ini bukan takwilan, Gus, bisa digedein, Gus. Ini pentahkik ini, pentahkikan malah. Ketika di mana sih? Sini, mana? Ini bukan takwil, menjelaskan maksud ini bukan takwil ini kan summa sa'altu. Nah, kemudian ditaklik di sini sa'altu maksud adalah ta'ala. Qala al-Ghautsu sa'altu Rabba ta'ala. Bukan takwil itu, penjelasan. Artinya beliau bercakap dengan Allah tentang Mi'raj. Nah, nanti di sini dijelaskan tentang Mi'raj itu nah, tentang Mi'raj Auliya. Imam Jilani kamal Mi'raj mazal basal matawa. Naumin ta'kid al-adabi sufi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhum bi anna ghaitul ma'arij al-awliya begitu nah. Taqifu inda bidayatil ma'arij al-anbiya wa min huna ja'a al-mabda'u sufi al-mabda'u sufi al-qailu nihayatul wali bidayatun nabi, artinya ada kemungkinan para aulia itu mi'raj tapi di bawah kenabian mi'rajnya. Ini bukan takwil Gus, ini penjelasan tentang sa'altu apa itu tuh, ta'lik. Nah, baiklah kita kembali kepada yang dikatakan Malian tadi. Mali itu memenuhi, oke, saya dapat ya, artinya memang betul memenuhi. Nah, maksud saya itu memenuhi dalam arti seperti apa? Menambahkan syair. Ada syair itu kan? Mohon maaf bos. Ini mungkin dikelirkan dulu yang diredaksi Tadkirunas itu Kang Alijen sama Habib Rumah Kayu. Setelah itu kita ke Diwan Al Jailani nanti biar Habib Rumah Kayu yang menjelaskan gitu gantian. Apa Baik, begitu? terima ya? kasih. Oke. Ya, baik. Ini kami musyawarah Habib. Ternyata seperti itu Habib, kita selesaikan dulu punya Gus Ali Zain. Setelah punya Gus Ali Zain kita bisa loncat kepada Diwan. Ya, enggak, saya menyangkut tadi, saya tidak menakwil. Saya tafsir. Nah, kembali kepada tadi Gus Ali, Gus Akun. Saya baca kitabnya. Ya kan, di suatu majelis, maka saya akan cari itu di Tadkirunas tentang majlisun dibaca oleh beliau itu majlisun. Saya curiga beliau itu nulis majlisun itu dapat tulisan ketikan itu, bukan tulisan kitab itu. Seperti itu ya. Maaf kalau punya dengan. Kemudian fawajadahu malian, ya seperti ini yang dapatkan betul apa yang dibaca tadi, isinya betul. Cuman saya menyaksikan majlisan dibaca majlisun semacam itu. Fawajadahu mali al-khulwata kullaha. Nah, di sini Gus Ali Zain mengatakan memenuhi khulwat itu. Gitu Gus? Ya. Coba maaf afwan nih, coba diulangi lagi pemaknaan daripada wajadahu mali al-khulwat.
Wajah al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya fafatahal khalwata alaihi fawajadahu maliyal khalwata kullaha faraja'a summa ba'da khuruji akhbaruhu bima ra'ahu minhu wa sa'alahu an halatihi tilka wa'atabahu. Ya. Datang Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan ia membuka ruang khalwatnya itu, dan ternyata ia mendapati Habib Abdullah bin Husain sedang memenuhi seluruh ruang khalwat tersebut. Ruang khalwat ya? Ya, Artinya ruang khalwat gitu kan? loh. Terus mau bagaimana? Kira-kira Khalwat atau ruang khalwat atau ruang khalwat? ya mau khalwatnya, mau ruang khalwatnya itu sama aja. Mau khalwat tuh ruangan kok. Oke. Kemudian kullaha Yo, semuanya. itu ya. Ya, maksud memenuhi itu apa maksudnya? Nah, saya membaca sesuai dengan teksnya loh. Ya, Ya bisa kira-kira kalau panjenengan memaknai ini seperti apa tuh? Saya pengen tahu panjenengan memaknai teks itu bagaimana? Fafatahal khalwata alaihi iya fawajadahu betul. Memenuhi ruang khalwat itu dengan apa memenuhinya? Nah, di situ ada nggak penjelasan dengan apa? Dengan apa? Ya di situ ada nggak? Di Nggak kitabnya ada. nggak ada kan? Nah, itu makanya saya membaca sesuai dengan apa yang ada di dalam teks itu. Iya, Tidak bisa nggak? menambahi dan Bisa nggak tidak mengurangi. Artinya kan di sini kan pengalaman yang didapatkan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, sehingga beliau mengatakan fawajadahu, kemudian beliau mendapati Habib Abdullah bin Husain Thahir memenuhi ruangan. Seperti itu kan? Ini syair atau perasaan yang dirasakan, pengalaman yang dirasakan oleh sang penemu lah bahasa kita, yaitu Habib Abdullah. Ya, Habib Abdullah bin Yahya ya. Nah, oke. Nah, Gitu kan? Habib Abdullah bin Yahya. Setelah itu Habib Abdullah bin Yahya kembali ya. Ya. Paroja'a. Itu. Saya akan sini dulu. Nanti kita akan temu titik temunya nanti. Ya itu orang sampai di situ aja dulu. Sudah. Dia mendapati Habib Abdullah bin Yahya bin Thahir ini sedang memenuhi ruang khalwatnya. Itu toh. Ya, itu yang akan kita tanyakan. Artinya ketika kita tidak memiliki keterbatasan untuk memahami apa yang diucapkan, artinya ini pengalaman yang dirasakan oleh seseorang itu. Yang dilihat yang dilihat. Iya, yang melihat itu mempunyai pengalaman itu. Nah, di sini kita tidak bisa membaca, menggambarkan pengalaman itu. Makanya saya tidak membaca dan tidak menggambarkan pengalaman itu sesuai dengan apa yang ada di dalam teks itu saja. Nah, saya artinya ketemu Gus Ali, Gus Ali bahwa untuk memahami di sini saja kita punya keterbatasan yang besar. Luas keterbatasan kita. Ya. Karena ini pengalaman yang dirasakan oleh sang penemu. Betul. Khalwata Iya, sebentar, maaf. Ba'da khurujihi. Iya. Juga bingung. Iya. Juga bingung. Ini ya Habib Abdullah bin Yahya saja ini tersontak loh ya. Kalau bisa saya Bentar Gus Ali. Ini pengalaman yang didapatkan oleh bin Yahya ya. Oke lah, bin Yahya kita sebutkan ya. Satu bin Thahir yang khalwat, bin Yahya yang menemukan. Yahya yang menemukan. Sebelum kita berlari ke tersendak Nazalani atau Hadroh. Bukan tersentak bukan di situ, bukan. Jadi beliau kaget loh, bin Yahya ini kaget loh. Ternyata Habib Abdullah ini sedang ruangannya lah begitulah ya. Gus Ali, yang titik-titik yang saya bahas ini kalimat pengalaman bin Yahya. Semua di sini memahami itu. Semua di sini memahami itu bahwa Faja'a al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya. Maka datanglah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, fafatahal khalwata alaihi, kan begitu. Saya paham Gus, artinya saya Gus Ali, saya tahu artinya Gus. Paham saya artinya. Nah, ya berarti kan sepakat di sini tidak ada yang perlu kita bahas ya. Oh, penting. Karena apa? Syu'ur sufia, perasaan adzauq atau adzauqiyah mereka itu tidak bisa
dijamah oleh orang yang tidak memiliki rasa seperti rasa Ini mereka. nanti Jangan apa yang Kita menjadi maksud saya akan apa yang menjadi tanda tanya daripada bin Yahya ini nanti ditanyakan oleh beliau. Beliau nanti bertanya kepada bukan bin itu. Thohir. Iya bukan betul, tapi kita akan mendapati kesulitan memahami maksud beliau memenuhi ruangan itu. Apa memenuhi dengan air, apa memenuhi dengan tiupan, atau memenuhi Yo. dengan baju atau apa, kita nggak tahu. Ya, itu terserah jenengan mau mengartikan mau Nah, apa namanya, bukan meluaskan saya kepada bukan Gus Ali, saya tidak mengajak kita semua untuk mendalami pengalaman bin Yahya itu, bukan. Tapi saya ingin garis bawahi keterbatasan kita untuk memahami pengalaman itu, membatasi juga pemahaman kita terhadap apa yang terjadi di khulwah itu. Oke. Maka hal sedemikian yang kita Dulu dapatkan, ya. maka kenapa saya datangkan? ma ba'da khuruji akhbaruhu Sebentar. minhu wa asalahu Sebentar. khalati Sebentar, oke, ya kalau Sepak. kita berputar-putar terus di sini di kalimat maliyal Bukan khalwata masalah kullah. berputar, bukan Gus. Sampean tadi menyimpulkan di kalimat pertama tadi, qad aujada fi kitabil habaib gada-gada, itu kan sudah kesimpulan. Bagaimana antum dan semua menyimpulkan sesuatu dari segi bahasa yang dialamin oleh pengalaman orang, kita hukumin dengan kesimpulan. Itu yang jadi titik beratnya. Sampean saja tidak bisa memahami apa itu isi. Makanya panjenengan coba nanti panjenengan dengarkan dulu. Tadi panjenengan tidak menangkap ya. Jadi saya artikan begitu. Faqala kuntu fi tilka sa'ah fi hadratillahi wa nazalani. Terus kalau sampai ke bawah sampai fi apa namanya fi ahli asri kutib itu ya. Nah, betul begitu ya, Beb? Enggak, saya sudah paham. Teks ini Saya sudah paham ya, itu. jenengan sudah paham ya? Saya menuntut jenengan, saya menuntut sampean tentang Bagaimana panjenengan? Oke, kalau begitu panjenengan bagaimana menuntut itu? Apa namanya memahami kalimat itu? Kalau saya tidak ada selera sama sekali untuk membahas malia khalwata. Oh, nggak bisa. Karena memang itu sudah clear kalimatnya. Ini Itu diskusi beliau tentang selera atau nggak selera. Ya, Sampean itu beliau melihat ya, itu beliau melihat dan penglihatan beliau seperti itu. Lalu apa yang beliau lihat, beliau tanyakan kepada yang menjalani, yaitu Habib Abdullah bin Thohir, kan konteksnya begitu. Yang menjalani khalwat itu Habib Abdullah bin Thohir, yang menyaksikan Habib Abdullah bin Yahya. Habib Abdullah bin Yahya menanyakan kepada beliau, saya melihat ini loh, gitu. Gampangannya begitulah pertanyaannya. Lalu beliau jawab, kuntu fi tilka sa'ah fi hadratillah wa nazalani wa qala li ya Abdullah laka alayya ma syi'ta. Oke kalau begitu. Kemudian bagaimana pemahaman jenengan tentang fi hadratillah wa nazalani? Allah. Tadi sudah saya sampaikan, Ya. tidak serta-merta kemudian fi hadratillahi itu kita maknai sebagai seraungan ya. Ya. Apa itu selama? Bahasa sekarangnya apa itu? Kopdar ya, Kang Meteor? Pongko-pongko. Ya, kongko-kongko lah gitu ya. Gus Ali tidak bisa dipertanyakan kepada Oh ya, host, mohon maaf host. Begitu host ya? Iya, biar nanti kalau seandainya pendengar ini ikut campur, nanti jenengan nggak enak kan, gitu loh. Ya, ini Gus Ali, tidak serta-merta gimana kalau kita on cam Gus Ali? Nggak usah on cam ya? sebagai Ya silakan. Nggak usah, saya tadi ngajak on cam, nggak usah lah. Nggak usah. boleh nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa. Ya, Aksan lebih baik on cam memang, biar ketemu ya on cam. wajah-wajahnya. Ini saya rekam, ini kita masukkan di YouTube nanti. Oh jangan. Enggak, Beb, bercanda. Nah, Tapi silakan. saya kalah ganteng kalau on cam. Silakan Gus Ali. Baik, kita Oke. Kita kan tidak berputar di dalam apa namanya teks malia itu ya. Nanti Khalwata kan boleh Ya. boleh dikatakan tidak berputar di situ, tapi pengalaman para sufia ya. kalau bisa kita Karena begini, rasakan. Silakan dijelaskan. Karena Tapi kalau kita tidak bisa tidak bisa menangkap pemahaman zauk mereka atau syuur mereka,
maka jangan kemudian kita simpulkan sendiri. Itu maksud saya, Gus. Yang mengalami zauknya itu katakan itu zauk ya. Yang satu. mengalami zauk. Ya. Yang mengalami zauknya itu Abdullah bin Thahir. Ya. Ya toh? Abdullah bin Yahya menyaksikan. Bukan. Begitu nggak? Ya. Hah? Beliau melihat bin Yahya ini Iya. melihat bahwa Iya, ada bin Yahya ini melihat. ruangan Bin Yahya keluar. ini yang melihat. Nah, memenuhi. Ah. Ya, jadi gini, jadi pelihat ini memiliki pengalaman, dia memenuhi ruangan. Memenuhinya dengan apa? Dengan cahaya, dengan Ya, ibadah. nggak tahu, beliau nggak ceritakan itu kan. Oke, nah di sini artinya Gus Ali Zaini tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan memenuhi ruangan. Keterbatasan pemahaman karena tidak memiliki rasa yang dimiliki oleh bin Yahya tadi. Karena Atau yang merasakan itu sebetulnya bukan bin Yahya ya. Kalau kita mau kejar-kejaran di situ ya, yang merasakan itu ya bin Thahir. Bin Yahya hanya menyaksikan. Oke, yang disaksikan dia itu memenuhi ruangan seperti apa? Ya, beliau nggak cerita seperti bagaimana Habib mau kemana? Ke Jakarta. Selama Habib tidak menceritakan mau ngapain ke Jakarta ya, saya nggak bisa mengimplementasikan itu. Nah, itu mukhotobah itu khitab. Mau ke Jakarta ada jawaban itu. Ini enggak, ini melihat. Ya, misalkan Habib beginilah di Jakarta itu Habib melihat satu persimpangan atau bundaran HI itu ya. Saya melihat bundaran HI di situ ada air mancur. Ya sudah, saya cukup mendengarkan itu dan ceritanya memang sampai di situ. Jelas Kemudian ketika Gus Ali Zain, kalau Anda mengilustrasikan semacam itu, intihin kita sudah menerima, ada mobil, ada apa. Ini beliau hanya menyebutkan memenuhi. Iya, tetapi kan ketika saya ditanya oleh seseorang, loh, yang Habib Kayu ini melihat ketika saya cerita loh, gini, Habib Kayu ke Jakarta, ke bundaran HI, kemudian melihat air mancur, itu toh. Terus melihat apa lagi? Ya nggak tahu, beliau cuma menceritakan ke saya lihat air mancur saja. Itu jelas, apa yang dilihat kan jelas. Zihin kita Iya. terima. Tapi ketika dikatakan memenuhi ruangan itu apa? Memenuhi apa? Gitu loh. Baik. Yang beliau ceritakan hanya sebatas maliyal khalwah. Ya, Kan begitu? Oke. Langsung ke Artinya poinnya kita saja. mendengar cerita Malil Khalwah gitu. Baik, moderator mau bicara. Maaf Gus, ini tugasnya moderator udah. Kalau udah jeblok, ini moderator angkat tangan ya. Baik, kita kembali kepada sesi kita itu tanya jawab. Nanti kalau umpamanya Habib tidak setuju, bisa dijangka 2 menit. Gus Ali hanya 1 menit. Nanti setiap menjawab itu 2 menit. Setiap menjawab itu punya waktu 2 menit dan bertanya 1 menit. Baik, setuju? Nah, Para musawirin setuju? setuju. Tapi